Dia adalah orang paling berkuasa di muka bumi pada zamannya. Kata-katanya bisa menggerakkan puluhan legium tempur, dan keputusannya bisa menghapus sebuah kota dari peta. Namun, di dalam tenda militer yang dingin di perbatasan utara Romawi, Marcus Aurelius hanyalah seorang manusia yang hatinya retak. Kaisar Romawi ini harus menelan kenyataan pahit ketika Faustina, istri yang dicintainya, diduga berkhianat dan mendukung pemberontakan Avidius Cassius, salah satu jenderal terdekat yang paling ia percayai. Di titik itu, Marcus punya segala alasan untuk meluapkan amarahnya. Dia bisa memerintahkan hukuman mati paling brutal, meratakan seluruh keturunan sang jenderal, dan membalas dendam dengan darah. Namun dalam catatan pribadinya, yang kelak kita kenal sebagai Meditations, Marcus tidak menumpahkan sepatah kata pun pujian untuk dendam. Dia justru memilih sebuah kalimat pendek yang membekukan waktu. Cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang menyakitimu. Bagaimana seorang pria yang dikhianati di puncak dunia bisa memilih keheningan dibanding amarah? Dan bagaimana filosofi tua ini bisa menjadi obat penawar paling tajam saat hatimu dihancurkan oleh pengkhianatan di era modern? Perasaan hancur saat dikhianati adalah salah satu pengalaman paling manusiawi yang membakar dada. Dalam anime Vinland Saga, kita melihat bagaimana Thorfinn menghabiskan seluruh masa mudanya hanya didorong oleh obsesi tunggal, membalas dendam atas kematian ayahnya. Hidupnya berubah menjadi lingkaran amarah yang dingin. Namun ketika kesempatan itu hilang, Thorfinn tidak merasakan kemenangan. Dia justru merasa kosong, hampa, dan hancur. Dia baru menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa dendam tidak pernah memperbaiki apapun yang sudah rusak. Dendam hanyalah racun yang kita minum sendiri dengan harapan orang lain yang akan mati. Di dunia modern, saat seseorang yang sangat kamu percayai memilih untuk berselingkuh atau berjalan pergi, ada dorongan primitif dalam diri untuk membalas. Kamu ingin membalas dendam melalui media sosial, melontarkan makian, atau membuktikan bahwa kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik demi memuaskan ego. Tetapi, Stoikisme melihat dorongan itu sebagai bentuk penyerahan diri yang konyol. Filsuf Epictetus pernah berkata, jika seseorang mengambil tubuhmu dan menyerahkannya kepada orang asing, kamu akan marah. Lantas, mengapa kamu tidak malu menyerahkan pikiranmu sendiri kepada orang yang menyakitimu? Hingga pikiranmu terganggu dan penuh kecemasan. Ketika kamu membiarkannya itu rasa sakit hati, mengendalikan tindakanmu, kamu secara sukarela menyerahkan tahta pikiranmu kepada orang yang telah mengkhianatimu. Akar dari penderitaan patah hati seringkali bukan berasal dari tindakan pengkhianatan itu sendiri, melainkan dari penolakan kita terhadap kenyataan. Kita terus bertanya-tanya, mengapa dia tega melakukan ini padaku? Apa kekuranganku sampai dia memilih orang lain? Marcus Aurelius mengingatkan kita dalam Meditations-nya. Hapus persepsimu, maka rasa tersakit itu akan hilang dengan sendirinya. Hapus kalimat aku telah disakiti, maka rasa sakit itu akan lenyap. Dalam pandangan Stoikisme, ada prinsip utama yang disebut dikotomi kendali. Dunia ini terbagi menjadi dua hal, apa yang berada di bawah kendalimu dan apa yang berada di luar kendalimu. Yang dimaksud di luar kendalimu itu seperti kesetiaan pasanganmu, keputusannya untuk berselingkuh, kejujurannya, dan masa lalu yang sudah terjadi. Kalau di bawah kendalimu, seperti reaksimu saat ini, interpretasimu terhadap kejadian tersebut, serta bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri ke depan. Kenyataan bahwa dia berselingkuh adalah refleksi dari karakter dan nilainya sendiri, bukan bukti atas harga dirimu. Kamu tidak bisa mengendalikan angin yang berembus, tetapi kamu selalu bisa mengendalikan bagaimana caramu mengemudikan layar kapalmu. Untuk menyembuhkan patah hati dengan cara stoik, kamu tidak diminta untuk menekan emosi atau berpura-pura menjadi batu yang dingin.
Stoikisme bukan tentang mematikan rasa, melainkan tentang mengolah persepsi agar emosi tidak merusak akal sehatmu. Ada 3 teknik praktis yang bisa kamu terapkan hari ini. Yang pertama, praktek amor fati atau mencintai takdir. Nietzsche kelak mempopulerkan istilah ini, tetapi akarnya menghujam kuat di filsafat stoik. Jangan berharap kejadian buruk itu tidak pernah terjadi. Sebaliknya, terima pengkhianatan itu sebagai bagian dari ujian menempa karaktermu. Pengkhianatan itu adalah cara semesta menunjukkan siapa orang itu sebenarnya sebelum kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Jadi, kalau kamu di posisi ini, seharusnya kamu bersyukur. Yang kedua, jurnal represif. Setiap malam, seperti yang dilakukan Marcus Aurelius di tenda perangnya, tulislah apa yang kamu rasakan di atas kertas. Pisahkan fakta murni dari dramatisasi pikiranmu. Fakta, dia telah memilih untuk mengakhiri kesetiaan. Jika dramatisasi pikiran, hidupku sudah hancur dan aku tidak akan pernah dicintai lagi. Fokuslah hanya pada fakta, dan biarkan dramatisasi pikiran itu menguap di lembaran kertas. Yang ketiga, puasa kontak. Hentikan kebiasaan memeriksa akun media sosialnya. Mencari tahu kehidupannya setelah berpisah adalah bentuk penyiksaan diri yang tak berguna. Kembalikan fokus energinya untuk memperbaiki kualitas dirimu sendiri. Cintai dirimu sendiri dan pikirkan tentang hobi dan kesenanganmu saja. Saat Marcus Aurelius menghadapi pemberontakan Avidius Cassius dan pengkhianatan di sekitarnya, sang kaisar tidak membalas dengan kebencian. Ketika Cassius akhirnya tewas dibunuh oleh prajuritnya sendiri, Marcus bahkan meratapi kematian itu karena ia kehilangan kesempatan untuk mengampuni musuhnya. Marcus membuktikan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia tidak diukur dari seberapa keras dia bisa memukul balik, melainkan dari seberapa utuh jiwanya saat dihantam ombak kehidupan. Ketika kamu dikhianati, pembalasan dendam terbaik bukanlah membuat orang tersebut menyesal atau melihatmu sukses dengan pasangan baru. Pembalasan dendam terbaik adalah ketika kamu mampu berdiri tegak, menyembuhkan lukamu, dan tetap menjadi pribadi yang penyayang tanpa tersirat rasa pahit sedikit pun. Pikirkan ini baik-baik di keheningan harimu. Saat seseorang memilih untuk mengkhianatimu, dia sebenarnya sedang memberitahu dunia tentang siapa dirinya, bukan tentang siapa dirimu. Kejujurannya yang hilang tidak meredupkan nilai dirimu sebagai manusia. Pembalasan dendam terbaik bukanlah membuat orang itu menyesal, bukan pula pamer kebahagiaan palsu di media sosial demi membuktikan bahwa kamu sudah move on. Pembalasan dendam terbaik seperti yang diajarkan para filosof Stoik dan dicerminkan dari perjalanan Thorfinn adalah saat kamu mampu berdiri tegak, menyembuhkan lukamu sendiri, dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu tidak berubah menjadi dingin, kamu hanya menjadi jauh lebih bijaksana. Rasa sakit karena patah hati itu nyata, dan tidak ada yang meminta kamu untuk pura-pura tidak terluka. Namun, ingatlah bahwa kamu selalu punya pilihan atas reaksimu. Kamu bisa memilih untuk membiarkan luka itu membentukmu menjadi monster yang penuh kebencian, atau membiarkannya membakar habis kebodohanmu dan menempamu menjadi pribadi yang lebih tangguh. Malam ini, jika jiwamu masih terasa remuk, lepas genggamanmu pada masa lalu. Biarkan yang pergi tetap pergi, biarkan yang hancur menjadi fondasi baru bagi dirimu yang lebih kuat. Sebab pada akhirnya, kemenangan terbesar atas patah hati bukanlah saat kamu menemukan orang baru untuk dicintai, melainkan saat kamu berhasil menemukan kembali kedamaian di dalam dirimu sendiri. Terima kasih sudah menemani perjalanan sunyi malam ini. Jaga hatimu dan sampai jumpa di pemikiran berikutnya.